Tiba-tiba gue diteriakin. Dia teriak dari jauh, semua orang ngeliatin gue kayak, gila lu lebih care daripada teman gue sendiri. Jadi kalau di Inggris kita harus berhati-hati ya guys, terutama di kota-kota. A big culture shock for me. Halo guys, welcome back to my channel. Untuk yang udah subscribe, thank you banget. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya untuk support channel ini. Kenapa gue buat video ini? Karena hari ini adalah 1 tahun gue tinggal di Inggris guys. Waktu itu juga gue sempet bikin video first impression ketika sampai di Inggris. Yang belum nonton, jangan lupa ditonton dulu videonya. Sebelumnya gue mau buat disclaimer dulu, kalau ini adalah pengalaman pribadi gue ketika di Inggris. Orang-orang Inggris yang gue lihat seperti apa, bukan berarti gue mendeskripsikan orang Inggris seperti ini ya, tapi ini adalah perspektif gue melihat orang-orang Inggris dan keadaan di Inggris selama setahun. Mungkin setiap orang berbeda ya experience-nya ketika mereka tinggal di Inggris, karena di sini juga gue tinggal di Inggris ya, nggak sekolah. Ada yang datang ke Inggris untuk sekolah, ada yang datang ke Inggris untuk liburan ya. Jadi kalau misalnya ada yang berbeda experience-nya, ya udah itu masing-masing pribadi ya. Jadi jangan kalian anggap ini kayak ini ngejelekin orang Inggris kayak gini. Enggak, sama sekali enggak. Ini cuma pengalaman gua di Inggris dengan kacamata orang Indonesia, which is gua, nggak semua orang Indonesia ya. It's just to blame on me, okay? Video kali ini gue akan ceritain ke kalian culture shock gue dan hal-hal yang jauh berbeda sama di Indonesia guys. Sebenarnya culture shocknya ini banyak ya, nggak harus gue jelasin satu-satu, tapi garis besarnya aja. Oke, yang pertama adalah toilet. Di Inggris atau negara-negara Eropa lainnya, itu kalau pipis atau cebok ya, mohon maaf, itu nggak pakai air. Ketika gue datang ke sini, gue ngerasa risih banget. Gak cuma di tempat gue, tapi juga di public space kayak di bioskop, di mall, cuma ada tisu ya guys. Dan sebagai orang Indonesia, itu pas rasanya nggak enak ya guys, cepel gitulah, kayak nggak cukup gitu pakai tisu. Suami gue tuh ngeliat gue sebagai sosok yang aneh karena gue cebok pakai air, tapi gue juga lihat sosok suami gue adalah aneh karena dia cebok nggak pakai air, pakai tisu. Jadi, hal simple tapi a big shock for me, kayak perspektifnya tuh diuji di situ gitu guys. Yang kedua adalah cara makan. Kalau awal-awal gue tinggal di rumah mertua, mereka tuh makan nggak biasa pakai sendok dan garpu. Mereka makannya itu pakai garpu dan pisau. Gue sebenarnya udah biasa, kayak maksudnya bukan biasa sih. Indonesia kadang-kadang kita suka ke resto ya, dan itu pakai garpu sama pisau tuh kan ya biasa aja gitu. Kalau sombong amat. Tapi guys, kalau kalian coba makan seperti itu setiap hari, itu tuh kayak oh my god, beberapa bulan pertama tuh tangan gue ya, sininya nih terutama nih, pegel banget. Kenapa? Karena gue di rumah mertua gue itu, dining wear-nya dia itu berat banget guys. Kalau di Indonesia tuh ya, apalagi di rumah gue ya, rumah biasa aja gitu ya, itu kayak pisau, garpu, itu tuh gak berat guys. Kalau di Inggris kan dining wear tuh bener-bener kayak tertata, jadi berat guys. Dan gue tuh kayak pegel, dan itu struggling banget untuk orang Indonesia yang biasanya makan pakai sendok, garpu, atau pakai tangan, dan itu perlu waktu untuk bisa motong dengan sempurna setiap gigitan ya. Dan awalnya tuh gue megang pisaunya itu di ujung pisau gitu tangan gue. Ketika gue ngeliat suami gue lama-lama, ternyata dia agak ke tengah ya, jadi gampang gitu motongnya. Ya udah, akhirnya makin lama gue makin bisa. Dan terutama makan terpenting dalam satu hari itu adalah makan malam kalau di Inggris. Kalau di Indonesia kan makan siang, makan siang kita bisa makan kayak orang kesurupan juga bisa kan ya. Tapi kalau di Inggris lebih fokus ke makan malam. Kadang-kadang gue kalau lagi diet nih, gue kayak aduh gue gak mau makan malam nih, gimana dong gitu, pengennya gue makan siang aja, gak mau makan malam, tapi gak bisa. Dan itu ya, it's a culture shock for me. Dan yang ketiga adalah minuman. Nah, minuman ini tuh lucu banget karena di Indonesia gue diajarkan ya sama keluarga gue itu harus selalu minum air putih. Di rumah-rumah orang nih, rumah Indonesia biasanya kita punya galon kan. Kalau nggak galon di rumah kayak botol lah gitu. Air ledeng di Inggris itu beda sama air ledeng di Indonesia. Air ledengnya bisa kita minum dan itu nggak apa-apa. Tapi sebagus-bagusnya air ledeng, walaupun itu air ledeng Inggris, itu tuh ada kayak bukan kaporit sih, gue nggak ngerti ya. Kalian bisa di komen di bawah kalau ngerti itu apa. Pokoknya si airnya itu tuh ada putih-putihnya guys. Nah, si air yang ada putih-putihnya itu, gue nggak seneng aja kalau ketelan sama gue, karena air putih ini sangat tidak common. Pernah suami gue tuh sakit, gue kasih air putih, dia bilang, hah, kok mau minum obat pakai air putih? Terus gue kayak, iya, sebagai orang Indonesia selalu diajarkan kalau minum obat tuh pasti pakai air putih, nggak mungkin pakai susu atau alkohol
Kadang-kadang gue suka lihat di film-film nih kayak orang lagi kayak gue stres minum obat pakai whisky gitu ya. Gue pikir itu cuma di film-film guys. Ternyata beneran. Jadi suami gue itu minum obat tuh pakai Coca-Cola. Kalau nggak minum obat pakai kopi. Jadi nggak pernah dia dan keluarga dia itu minum obat pakai air putih. Dia bilang gue aneh dan gue bilang dia aneh. Jadi waktu itu gue sempet datang ke rumah temennya suami gue. Jadi ketika gue datang ke situ, dia nanya, kamu mau minum apa? Jadi di mejanya dia itu udah ada macam-macam minuman. Ada Coke, ada 7-Up ya kalau di sini. Udah gitu ada liqueur, ada macam-macam deh. Ada bir juga, ada wine. Dan ini bukan party ya guys. Ini kunjungan biasa datang ke rumah teman. Terus gue bilang, I just want tap water, gue bilang. Terus dia kayak, gimana? Terus dia bingung kayak, aduh, kamu beneran mau tap water? Terus kayak, iya, kamennya adalah ketika kita berkunjung ke rumah family ya, ke rumah orang atau ke rumah temen, itu pasti ditawarinnya tuh ya gitu. Kalau nggak soda, bir, liqueur, bahkan wine. Itu awalnya gue nggak ngerti, jadi sekarang gue udah ngerti. Kalau gue mampir ke rumah orang, tanya, gue nggak akan bilang tap water karena menurut mereka itu aneh banget untuk minum tap water. Dan selanjutnya adalah keramah tamahan. Gue sempet bikin video yang di first impression waktu itu kalau orang UK itu dia care ya, kayak misalnya ada orang mau masuk, pintunya dibantu ditahanin. Nah, setelah gue tinggal selama setahun, gue memahami. Ini perspektif gue ya. Kalau UK itu etika kita nih, kalau ada orang masuk, etikanya, kita harus sopan sama orang yang belakang. Gue nggak mau kayak berbohong atau gue kayak bilang, iya UK itu positif kok, begini. Jadi gue ya kayak ngejelasin aja ke kalian sebagai orang Indonesia gimana pengalaman gue. Jadi gue tinggal bukan di London ya, beda ya. Kalau di London itu kan lebih banyak imigrannya. Dan banyak orang Chinese, orang Arab, orang Indonesia, orang Timur Tengah. Dan itu mereka lebih open gitu ya. Nice satu sama lain di kota gue ini. Jadi mungkin tipikal orang-orang yang ada di kota ini mungkin berbeda ya. Mungkin berbeda sama kota-kota lainnya. Tapi in my opinion nih, kalau staff terutama, staff-staffnya itu tidak seramah orang-orang Indonesia. Orang Indonesia nih, kita masuk Indomaret. Selamat datang di Indomaret. Itu senyum, matanya juga senyum, kayaknya tulus banget. Dulu awalnya gue nggak ngerti dengan kata-kata kalau orang bule nih kalau ngomong Indonesia tuh ramah-ramah banget orangnya. Karena gue awalnya ngerasa kayak enggak, orang Indonesia sama orang Indonesia sendiri juga agak ramah. Ternyata enggak guys, emang orang Indonesia tuh ramah-ramah. Itu yang gue cintai dari bangsa gue sendiri. Kali di UK gue nemuin kayak penjaga tokonya atau kayak petugas resepsionis di rumah sakit misalnya, itu galak guys. Kayak muka mereka tuh template gitu. Ini nggak semua ya, ini nggak semua, tapi mostly yang gue temui orangnya galak. Jadi gue datang, kasih contoh ya, misalnya gue lagi belanja nih. Misal ya, gue nggak berniat menjelekkan orang, gue cuma kayak ngasih gambaran aja buat kalian. Kayak, hello there, how's your day? Oh, good. Okay, here's £50 please. Okay, thank you. Ngomong kata-kata yang indah di telinga, tapi matanya tuh nggak berbicara. Kalau kita translate itu ke bahasa Indonesia, wow, dia nanya keadaan gue hari ini kayak gimana, kabar gue. Itu kan kayaknya kayak, kalau di Indonesia nih pasti, Ibu selamat pagi, bagaimana ibu hari ini, apakah ibu sehat, gitu kan. Kayaknya kayak, wow, kalau di Indonesia tuh kayak udah, gila, lu lebih care daripada temen gue sendiri misalnya. Ini bukan gue lagi sensi atau gimana, enggak. Tapi ini adalah perspektif gue sebagai orang Indonesia. Karena gue biasa di Indonesia, gue ketemu staff-staff Indonesia yang baik. Apalagi kalau kayak di rumah sakit gitu ya, atau di dokter, itu udah dipampang, berlakulah baik kepada staf kami. Apabila Anda tidak berlaku baik, kita akan proses Anda gitu. Mungkin ada plus minusnya ya, mungkin staf di Inggris lebih dihargain. Pekerja-pekerja kayak penjaga toko segala macam lebih dihargai di Inggris daripada di Indonesia. Next adalah kalau cari kerja. Jadi kalau cari kerja di Indonesia kan, terutama perusahaan-perusahaan besar, kita nggak akan tanya ras kita apa. Kalau di Inggris ya, kalau kalian yang mau cari kerja di Inggris atau dari Indonesia kerja di Inggris, biasanya nih, mostly sih karena gue kan job seeker juga ya, jadi biasanya di formulir mereka itu selalu terdapat kayak, jadi dia akan nanya apakah kamu British Asian atau kamu Caucasian itu kan kulit putih ya, African atau kamu dari mana rasnya. Itu sempet gue shock kayak, lo kok rasis itu ya? Tapi suami gue penjelasin kayak, oh ini normal kok di UK karena kan kita multicultural, jadi di UK itu biasa kata suami gue. Jadi orang-orang ya udah terbiasa dengan mengisi form seperti itu. Sebenarnya kita bisa sih bilang prefer not to say, bisa. Jadi di kolom itu ada pilihan kalau kayaknya prefer not to say deh. Tapi dan itu nggak cuma satu perusahaan. Mostly perusahaan yang gue apply selalu nanya ras gue apa. Yang kedua mereka nanya agama gue apa. Islam, Kristen, atau nggak punya agama sekalipun, atau prefer not to say gitu. Apa memilih untuk tidak menjawab. Itu juga harus diisi.
Dan yang ketiga, kalau kita mau apply juga, biasanya dia nanya, apakah kamu disable atau nggak disable? Kalau disable, apa disable-nya? Itu hal yang mengejutkan buat gue, karena 3 poin itu adalah form yang harus diisi pertama kali ketika lu apply. Dan apakah ini mempengaruhi penilaian mereka terhadap rekrutmen gue? I don't know. Itu yang terjadi, itu adalah a big culture shock for me. Gue nggak bilang Inggris rasis, tidak. Gue nggak bilang orang Inggris rasis, enggak. Dan mungkin mereka punya alasan tersendiri kenapa harus ada formulir itu. Gak tahu apakah cuma di Inggris atau negara lain, I don't know. Tapi setahu gue di Indonesia tidak seperti itu. Inggris itu ternyata lebih mementingkan privacy. Kalau misalnya nih kalian di Indonesia kan, ada yang buang sampah sembarangan nih, kita nge-record. Udah kita nge-record, dan ketika kita posting di sosial media, si orang itu hina abis-abisan kayak, wah lu buang sampah sembarangan lah, lu gini. Dan di Indonesia kita bebas untuk nge-record apapun, mau nge-record muka sendiri, jalanan kayak orang lain, di dalam mall kayak, itu boleh di Indonesia. Kalau di UK kita boleh ngerekam di public space, kayak misalnya museum, di jalan-jalan, dan kalau gambar kita itu ada orang-orang, itu nggak apa-apa. Secara hukum Inggris itu nggak apa-apa. Tapi kalau orang itu nggak bersedia untuk di-record sama kita, dia mau menuntut kita, itu boleh, dan kita bisa aja dipenjara gara-gara hal itu. Lama gue tinggal di UK, 2 kali gue diteriakin sama orang karena gue nge-record. Yang pertama itu Berkshire Festival, ada namanya, dan disitu banyak stand-stand makanan gitu ya, ada stand-stand kerajinan dan segala macam. Itu adalah public space, harusnya gue boleh nge-record. Tapi ketika gue nge-record waktu itu, adalah salah satu penjaga star, dia nggak suka. Dan gue inget, gue tuh nge-recordnya kayak gak cuma fokus ke dia doang gitu ya, ada beberapa stand-stand gitu. Tiba-tiba gue diteriakin, stop recording, like dia teriak dari jauh, semua orang ngeliatin gue kayak oke. Tapi jujur itu kayak kaget banget buat gue, kayak ya. Tapi yang gue nggak suka sama sekali, gue udah jalan jauh banget, gue udah sampai ke ujung, dia masih ngeliatin dong. Dia ngeliatinnya kayak gini, kayak gue nyuri sesuatu guys, padahal gue nggak nyuri sesuatu, gue cuma nge-record. Dan abis itu gue kayak oke, sorry ya, udah gitu gue minta maaf, gue matiin, dan dia masih ngeliatin gue dong dari jauh. Itu pertama, baru sekali. Kedua, karena pemahaman gue kita boleh nge-record di public space, ya udah. Dan orang-orang di YouTube tuh banyak nge-record video-video di supermarket, jadi gue ngerasa kayak oh ya udah, berarti nggak masalah dong gue nge-record di supermarket. Dan waktu itu gue record di Aldi boleh gitu. Nah, gue sempet ke salah satu supermarket namanya Tesco. Waktu itu sebenarnya gue nge-record bukan buat video YouTube ya. Gue nge-record itu waktu itu buat kasih tahu ke mertua gue kalau, ini stoknya kosong, kamu mau yang mana nih? Itu kan common banget ya. Kayak di Indonesia, kayak di luar, kita motoin sesuatu untuk kasih ke nyokap kita lah istilahnya. Dan again, gue diteriakin dari jauh sama staffnya guys. Maksud gue kayak, bisa nggak sih kalau negur, dateng baik-baik, ngomong sama gue kayak, sorry, nggak boleh di-record gitu. Baik-baik, nggak mesti teriak. Itu teriak guys, gue di ujung sini, dia di ujung sono, dia teriak, it's not allowed to record here. Gue langsung kayak hantu emang lu ya, dari kecil mulut lu tuh. Dan dia alasannya katanya, nanti kamu mengganggu orang-orang yang ada di dalam supermarket ini. Terus gue bilang kayak, iya tapi aku kan gak nge-record orang-orang, aku nge-recordnya ke barang-barang dan buat dikirim ke ibu aku. Gue bilang gitu sama dia. Is it a problem? Terus, ya tapi gak boleh, tetap ini private property. Banyakin istighfar, Gi. Kayak gitu. Kalau di Indonesia lu mau bikin konten, bahkan lu bikin konten sama Mbak Alfamart, bersukacitalah kalian di Indonesia, kalian bisa bikin konten tanpa harus ketakutan. Kalau di Inggris ini gue serba ketakutan sebenarnya, kayak jadi banyak ruang gerak yang terbatas dan banyak banget law-nya. Mungkin alasannya adalah privacy. Waktu itu gue sempet kerja freelance jadi video producer gitu. Pokoknya di situ gue nge-record jalannya acara, terus gue interview anak-anak itu. Itu yang ada di situ adalah anak-anak ya, anak-anak umur pokoknya di bawah 15 tahun. Anak-anak itu belajar tentang robot anak-anak itu. Fungsi gue adalah bikin company profile-nya dia, dan gue nge-record anak-anak itu berkegiatan. Dan kalian tahu nggak, sebelum anak-anak itu join di acara itu, ibu-ibunya itu harus ngisi formulir. Jadi di situ ada declaration kalau saya bersedia kalau anak saya itu di filming. Awalnya beberapa orang tua kayak ada yang nggak mau anaknya di filming, tapi ya udah ya kita propose untuk bisa di filming. Bayangin kalau kalian lagi di Indonesia. Kalau di Indonesia tuh pasti ibu-ibunya mau aja lah anak gue, mereka oke-oke aja. Tapi di Inggris enggak guys.
Karena gue juga kasih salah satu contoh, suami gue tuh sekolahnya tuh di kayak private school gitu ya. Dan di sekolah itu tuh kayak ada anaknya raja inilah, anaknya pejabat inilah, anaknya artis inilah di sekolah itu. Waktu itu sempat ada BBC kalau nggak salah datang ke sekolahnya dia mau nge-record, dan ada beberapa orang tua yang kayak tolong blur anak saya, jangan kasih tahu nama anak saya, kalau bisa jangan shoot anak saya. Jadi di sini ibu-ibunya tuh sangat protektif, dan orang Inggris itu bener-bener menjaga privasi ya. Gue juga sempat waktu itu bikin video tentang apartemen gue. Sebenarnya suami gue itu kayak nentang abis-abisan karena menurut dia kayak ya nggak mau, ini kan privasi kita, ini tempat tinggal kita, kenapa harus kasih tahu ke orang luar. Walaupun gue bukan tuber ternama apa gimana gitu ya, tapi tetap aja itu adalah ranah privasi yang di-share ke publik. Jadi suami gue tuh banyak yang kayak yang kayak gini jauh usah di-share lah. Kadang-kadang dia juga aku nggak mau di film. Makanya kalian kalau lihat video-video gue, kalaupun gue video sama suami gue, ya suami gue ada di situ tapi dia nggak kayak ngomong beneran di depan kamera karena mereka biasa private gitu hidupnya dan nggak biasa di depan kamera. Jadi kalau misalnya di Indonesia kalian nge-record orang diem-diem masukin sosial media misalnya, kalian kan jadi hero kan, wah lu jadi hero nih karena lu nge-record gitu, videonya viral. Kalau di Inggris lu yang ditangkap guys. Jadi kalau di Inggris kita harus berhati-hati ya guys, terutama di kota-kota kan metropolitan kayak London ya, kota-kota lainnya gitu, itu bener-bener harus hati-hati karena beberapa orang yang butuh privacy mereka dan mereka nggak mau itu dipublish. Karena gue kalau bikin video tuh tentang Inggris tuh hati-hati banget, bener-bener hati-hati biar terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pokoknya intinya adalah orang Inggris tuh kayak lebih tertutup sebenarnya. Dan yang terakhir adalah bahasa guys. Jujur gue kuliah sastra Inggris, gue bisa bahasa Inggris, gue masih belajar ya sampai sekarang ya. Bukan berarti kayak oh lu sastra Inggris tuh kayak wow, enggak. Jadi kita masih sama-sama belajar ya. Gue ngobrol sama suami gue, kita nyambung dan bahkan kita terlibat dalam deep conversation ya. Ketika gue sampai di UK, gue ngerasa bahasa Inggris gue tuh jeblok banget. Gue ngerasa gue kayak anjir, gue nggak ngerti lo ngomong apa, gue nggak ngerti, sorry. Gue gak ngerti, gue gak paham. Kita sebagai Indonesia dari kecil hingga besar, kita secara tidak sadar kita tuh diajari sama guru-guru kita itu adalah American English. Walaupun kita dibilang oh ini bahasa Inggris, ada kata-kata nih contohnya kayak kalau terong nih ya, tebak-tebakan. Kalau terong bahasa Inggrisnya apa? Pasti kalian di rumah bakal bilang eggplant. Kalau di Inggris bukan eggplant namanya aubergine. Itu baru satu kata. Sedangkan ternyata banyak kata-kata yang gue pelajarin itu gue baru sadar itu berbeda. Di truck itu dipanggilnya di sini lorry. Oh look at that truck. And then my husband kayak, terus gue sempet waktu itu pernah bilang, can you pass the sweater to me? Terus dia kayak, you mean jumper? Di kepala gue jumper itu kayak overall gitu loh, kayak gini. Ternyata di Inggris itu jumper adalah sweater, pullover, jumper itu sweater. Oh terus paprika, pepper. Kita kan mirip, oh pepper kan merica kan. Nah, kalau di Amerika kan paprika. Oh ternyata itu British ya, bukan arti kata lain gitu loh. Dan aksen di Inggris sendiri ya, UK, United Kingdom, itu kan ada macam-macam ya. Ada dari Scotland, ada England, ada Wales, dan mereka itu punya aksen yang kuat banget. No, I'm lying. I played Take not so long ago. Kate, Roxy, and Polly. Jadi ketika waktu gue kerja itu, waktu gue freelance, itu ada orang dari utara ya, terutama North, bagian utara Inggris itu tuh aksennya kuat banget dan mereka tuh cepet banget ngomongnya. Gue kayak you ngomong apa tadi? Kayak oke. Yes, oke. Gue jadi kayak ngerasa, oh my god, bahasa Inggris gue kayak nol banget. Padahal gue ngobrol sama suami gue, ngobrol sama mertua gue gitu ya, yang dari South biasanya, orang-orang dari selatan, London, Reading gitu. Itu gue ngerti dan gue paham dan gue bisa ngomong sama mereka. Tapi kalau udah Scotland kesana ya guys, Edinburgh, aksennya tuh kental banget guys. So ya, kendala bahasa sih ya pasti ya. Tapi ya gue tetap belajar sampai sekarang. I never stop learning. Gue akan terus belajar bahasa Inggris. Tapi gue bener-bener kalau gue lagi jalan ngedenger seliburan orang bisik-bisik pakai Scottish accent, gue ngerti gitu. Goals gue adalah sampai tahap. Oke guys, sampai sini videonya. Makasih banyak yang udah nonton. Again ya, gue kasih tahu kalau itu adalah perspektif gue. Kalau kalian mungkin mengalami pengalaman yang sama tinggal di UK, jangan lupa tulis juga di kolom komentar. Tapi itu again, it's my perspective. Jangan kalian menyamaratakan semua yang ada di Inggris itu sama dengan pemikiran gue. Atau kalian penasaran, mungkin kalian bisa coba sendiri tinggal di Inggris. Mainlah ke Inggris, jangan cuma di London ya, tapi kota lain gitu. Oke guys, thank you so much for watching. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe. Juga share video ini teman-teman kalian, keluarga kalian yang kira-kira mau pergi ke Inggris. Jadi sebelum pergi ke Inggris, nonton dulu video ini. Oke, thank you so much for watching guys. See you in the next video. Bye bye.